perkenalan dulu kali. Ayo perkenalan dulu. Oke, perkenalin, nama aku Anjali Seruni, bisa dipanggil Anjali. Aku mahasiswa dari Politeknik di Bali, jurusan Administrasi Niaga. Jadi saya Marta, di sini juga sama teman-teman, bisa dipanggil Marta aja. Oke, saya Dinda. Udah. Ya, Dinda aja. Dinda aja. Saya Pramana, jadi bisa dipanggil Ram. Kagak Paling ganteng. Iya, karena sendirian cowok. Yuk lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sasi. Salam kenal. Hai Kak Dasi. Halo semua, namaku Alit. Alit. Febriani, saya dipanggil Alit. Oke, halo Kak Alit. Oke. Ya, silakan kembali ke posisi masing-masing teman-teman. Kita mulai seri session hari di sini. Kita nih nggak ada unsur mengajar atau apa, kita cuma sharing apa yang kita dapetin, kita cuma membagi apa yang kita dapetin selama kita belajar di Politeknik Negeri Bali. Jadi pada siang hari ini nih kita mau bawain materi tentang yang namanya pemasaran. Oke, kalian sebelumnya pernah dengar kata pemasaran belum? Pernah apa? Kayak misalnya punya produk di promosiin. Iya, betul. Siapa namanya? Eka. Eka, tepuk tangan dong buat Kak Eka. Benar. Sebelumnya kita di sini dari administrasi. Oh iya. Niaga. Jadi di Politeknik Negeri Bali itu ada beberapa jurusan, ada jurusan teknik, ada jurusan akuntansi yang tadi juga pelatihan, ada jurusan pariwisata sama jurusan administrasi niaga. Jadi jurusan pariwisata itu pelatihan juga hari ini, tapi langsung di lapangan, di Pedisan. Jadi mereka langsung latihan di sana, mereka pelatihan itu sama Pak Darwisnya. Jadi kelompok sadar wisatanya sama Pak Doper gitu, tau Pak Doper ya? Nah gitu, jadi di sana mereka pelatihan. Nah di sini kita di jurusan administrasi niaga maunya ngajak teman-teman SDT buat kenalan nih sama yang namanya dunia pemasaran atau marketing gitu kan. Semuanya kan ada nih di marketing sekarang, apalagi di dunia digital ya. Jadi biar teman-teman juga tahu, juga paham. Jadi kita tuh modal HP aja udah bisa ngasilin banyak hal gitu kan. Mau buat TikTok itu juga bakal masuk nanti ke materi kita, tapi di minggu selanjutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman SDT bisa join nih sampai akhir acara, itu bakal sangat bermanfaat sih, karena kita bakal langsung praktek, mau praktek sama teman-teman tentang mau bikin konten, terus kita juga mau bikin desain segala macam gitu. Hari ini kita bakal bahas tentang pemasaran dulu ya, karena sebelumnya, di hari sebelumnya kemarin itu kita udah bahas tentang gimana caranya riset-riset buat cari usaha. Misalnya teman-teman mau buka usaha sesuatu, gimana cara melihat peluangnya gitu. Misalnya punya kuah nih, gimana cara ngolah kuahnya nih ya gitu. Itu sih kemarin pelajarannya. Nah sekarang kita bakal bahas tentang pemasarannya, gimana cara kita pasarin tuh sekarang. Kalau udah ada produknya, ngemasarinnya tuh gimana strateginya. Silakan Kak Anjali. Terima kasih Kak Marta untuk pembukaannya. Yes. Kita untuk Kak Marta. Jadi hari ini aku bakal bawain materi pemasaran. Tadi udah dibilang kayak sama Eka ya. Eka tadi bilang pemasaran itu bagaimana cara kita mempromosikan produk yang kita punya ya. Gimana Kak Marta? Gimana? Next. Oke, next. Nah sekarang ini tuh ada yang nama dalam pemasaran itu ada yang namanya marketing mix, atau jika kita bahasa Indonesia kan artinya bauran pemasaran. Nah kalian udah pernah dengar belum apa itu bauran pemasaran? Belum ya. Belum ya, baru pertama kali Ini ya? pada masih SMK? SMP satu, kakaknya SMP. Berdua SMP. Oh SMK, yang mana aja SMP? Oh kamu berdua di belakang. Kakak SMK. Depan, yang depan? SMK. Oke. Kakaknya juga SMK. Jurusan apa kalau boleh tahu? Perhotelan. Kakaknya? Oh Tata Boga. Berarti pintar masak dong Kak? Oh iya. Bagus kan bedanya ya? Biasanya masak apa Kak? Macam-macam ya. Udah kelas 3, 2. Oh udah. Sebentar lagi ya menuju dunia nyata. Bisa masuk kita ini. Bisa masuk Poltek kok, ada jurusan pariwisata juga di sana. Jurusan pariwisata kita juga top jebolan, tapi administrasi niaga juga Jebolan, bos. Oke, lanjut ya. Ada namanya bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, jadi kita kan biasanya dengar kata mix. Sering nggak dengar kata mix? Campuran. Nah, mix itu campur menyampur. Jadi ada beberapa strategi itu yang dicampur agar bisa kita mempromosikan atau memasarkan produk yang kita punya. Oke, next Kak.
Nah, ada pertanyaan nih, apa sih sebenarnya dimaksud dengan bauran pemasaran? Kan tadi teman-teman nih baru pertama kali dengar yang namanya bauran pemasaran kan ya. Nah, jadi di sini aku bakal jelasin arti dari bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran itu artinya suatu strategi yang terdiri dari kumpulan unsur atau alat yang sudah disusun secara terpadu yang digunakan untuk menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Nah, tadi kan aku udah sempet tuh jelasin ngomong kalau itu kita bakal ngomongin strategi kan, gimana sih strategi kita untuk jualin produk kita kepada pelanggan. Nah, ini ada salah satu strategi yang disebut dengan marketing mix. Nah, di sini tuh ada beberapa strategi atau cara-cara atau unsur-unsur yang bisa digunakan untuk mempromosikan produk kita entah itu berupa barang ataupun jasa kepada pelanggan, sehingga produk yang kita jual itu bisa laku lah, bisa diminati oleh pelanggan gitu. Oke, next. Nah, aku mau nanya nih, kalian tahu dari tujuan dari pemasaran? Oh iya, ada tadi lagi deh aku nanya. Tadi kan Eka udah jawab ya. Tujuannya apa aja? Yang lain dah, yang lain. Ya. Oke. Terus ada lagi? Banyak ya, biar banyak. Aku jawab aja kakaknya. Nia. Garing ya kak ya, sorry ya. Oh, garing. Oke, kita next ya kak. Oke, lanjut. Kita bisa lanjut ya kak. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari bauran pemasaran tadi? Next kak. Nah, tujuan bauran pemasaran itu selain dari kita bisa menjualkan atau mempromosikan atau memasarkan apa yang kita punya, ada beberapa tujuan bauran pemasaran. Nah, yang pertama itu ada periklanan. Kalian sering dengar iklan kan? Sering lihat iklan. Iklan apa yang biasanya kalian tonton? Lebih banyak kan? Oh iya, ini banyak. Jarang nonton TV. Iya, masih nonton TV? Kan TV itu ada. Oh iya, benar. Jarang kayak nonton TV sekarang. Biasanya apa yang kalian lihat atau apa yang biasanya kalian apa yang biasanya kalian dapetin dari nonton iklan? Mungkin harga barang. Harga barang, terus? Oke, apa lagi? Ya, itu sih. Oke, itu aja. Oke, benar ya semuanya ya. Jadi kalau kita melakukan periklanan itu artinya kita memberikan informasi mengenai barang yang kita punya atau produk yang kita punya. Anggap aja nih, sorry ya kak ya, ada pulpen. Jadi aku mau ngiklanin pulpen nih. Nah, aku punya pulpen jenis Kokoro. Nah, kan orang-orang belum tahu nih pulpen, oh ternyata ada ya pulpen jenis Kokoro dari iklan yang kita tayangkan. Nah, di iklan itu kita akan memberikan informasi informasi apa aja sih, atau bagaimana apa aja sih kegunaan atau bahan bakunya gitu. Kita bisa mendapatkan hal itu dari iklan gitu. Kan di Kokoro nih kan pulpen. Ini pulpen Kokoro, di iklannya pulpen Kokoro itu tintanya hitam banget. Harganya cuma 3.500 ya. Kita bisa mendapatkan itu dari iklan. Nah, dengan iklan ini kan orang-orang jadi tahu nih apa aja produk kita, apa aja yang mereka bisa dapatkan dari produk kita. Nah, itulah salah satu dari tujuan bauran pemasaran atau marketing mix. Next. Nah, yang kedua itu ada promosi penjualan. Kalian biasanya kalau belanja tuh suka nggak sih kalau ada promo? Biasanya promo apa aja yang kalian dapetin kalau lagi belanja? Baju. Berupa apa? Diskon kah atau ongkir gitu? Gratis ongkir gitu ya? Oke. Jadi kalau dari tujuan yang kedua itu adalah promosi penjualan. Nah, tadi itu kan aku ngomongin iklan nih. Iklan itu kita cuma bisa dapat informasi aja nih dari barang yang kita atau produk yang kita jualin. Tapi kalau di promosi ini kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Tapi dengan kita melakukan promosi ini itu jangka waktunya itu nggak lama. Jangka waktunya secara pendek seperti itu. Jadi contoh aja, kalian sering belanja di Shopee, kan ada tuh biasanya promo 6.6. Nah, itulah salah satu tujuan dari marketing mix. Mereka melakukan promosi penjualan dengan melaksanakan Shopee Flash Sale 6.6. Pasti kan jangka waktunya nggak mungkin kan selama setahun gitu kan, 6.6 itu nggak mungkin kan.
Nah, itu tuh waktunya pasti terbatas. Nah, dengan adanya promosi itu orang-orang tuh akan tertarik dengan produk yang kita jual seperti itu. Tapi promosi penjualan ini tidak bisa dilakukan dengan jangka panjang. Beda dengan iklan tuh kan jangka panjang, kita bisa lihat tuh nanti 3 tahun ke depan kita masih bisa lihat iklan itu kan. Tapi dengan promosi penjualan itu ada jangka waktunya kayak di Shopee gitu, kayak 6.6 gitu. Gak mungkin dong kalau kita ngadain promosi itu sepanjang tahun, kayak kalau Shopee kan 6.6 itu sama 1 hari aja. Terus kalau kita ada yang selama 1 tahun full itu kan pasti bakalan rugi di kita. Ya benar, rugi. Jadi promosi itu sangat salah satu tujuannya dari marketing mix itu. Oke, next Kak. Nah, yang kedua itu ada pemasaran langsung. Kalian tahu nggak sih contoh dari pemasaran langsung itu? Gambar nih. Di gambar ini udah ada nih. Mungkin saya di carry itu apa namanya? Apa tuh? Kiri-kiri apa? Bulan. Terang bulan. Sih kiri. Jualan kayak Terang bulan. Jualan ini nggak sih? Perabotan. Ya. dari mobil itu kan ada. Ya, betul. Oke, tapi ada lagi nggak contohnya? Kak? Contohnya lagi yang sebentar lagi satu nih. Tahu bulan. Tahu bulan. Iya, benar sih Kak. Ini kayak di depan nih mungkin ada ya warung. Ya, salah satu pemasaran langsung. Nah, pemasaran langsung itu kita menjualkan langsung produk kita ke konsumen. Nah, tapi dalam bauran pemasaran atau marketing mix itu kita juga secara tidak langsung mempromosikan barang yang kita punya dengan kita langsung berinteraksi dengan si pengunjung. Tidak hanya dengan promosi atau iklan. Itu kan kalau promosi kan kita cuma bisa promosi aja nih. Kalau di iklan kita cuma bisa nayangin iklan aja sih.